Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat semua. Video kali ini kita membahas tentang bersepeda di gravel. Sebelumnya mohon subscribe channel ini ya. Semua yang perlu Anda ketahui untuk mulai mengendarai sepeda gunung di gravel. Jika Anda baru dalam berkendara di gravel, berikut adalah keterampilan dan tip yang Anda perlukan untuk memaksimalkan perjalanan Anda. Jika Anda menghabiskan seumur hidup berkendara di jalan beraspal, maka melompati gravel memerlukan sedikit adaptasi. Kebugaran murni saja tidak akan cukup untuk membantu Anda melewati perjalanan dan berkendara di gravel memerlukan teknik dan keterampilan yang mungkin baru bagi Anda jika Anda belum pernah keluar dari aspal sebelumnya. Namun, jangan biarkan hal itu membuat Anda kecewa, karena berkendara di jalan bergravel sangatlah menyenangkan, memadukan kecepatan dan efisiensi berkendara di jalan raya dengan kegembiraan bersepeda gunung ke dalam satu paket hybrid yang akan membuat Anda menginginkan lebih. Mengikuti saran penting ini akan memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari semua perjalanan bergravel Anda. Apakah berkendara di jalan bergravel lebih sulit daripada berkendara di jalan raya? Merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa menuju jalan yang tidak beraspal akan lebih sulit dan lambat dibandingkan berkendara di jalan aspal. Hambatan tambahan pada permukaan ditambah dengan ban yang lebih lebar dan tekanan ban yang lebih rendah, belum lagi medan yang biasanya lebih menantang, semuanya memperlambat Anda. Ini bukan hal yang buruk. Tanyakan saja kepada pengendara sepeda gunung seberapa menyenangkan mereka dalam perjalanan yang rata-rata kecepatannya di bawah 10 mph. Namun, ini berarti Anda harus mempertimbangkan medan yang lebih lambat saat merencanakan perjalanan. 100 mil di jalan bergravel akan terasa jauh lebih sulit daripada 100 mil di aspal. Ini juga akan memakan waktu lebih lama. Saat merencanakan perjalanan, Anda harus menempuh antara 65% hingga 70% jarak yang biasanya Anda tempuh di jalan selama durasi waktu tertentu. Tip terbaik adalah memulai dengan memasukkan bagian-bagian gravel yang lebih kecil ke dalam perjalanan jalan raya sampai Anda dapat merasakannya dengan lebih baik. Perencanaan ke depan. Tidak ada waktu untuk bersantai dan mematikan tenaga saat mengendarai gravel. Berbeda dengan jalan raya yang permukaannya seragam dan dapat diprediksi, berkendara di jalan bergravel adalah lingkungan yang selalu berubah. Anda harus selalu melihat ke depan untuk menemukan jalan yang paling sedikit hambatannya. Itu berarti mencari permukaan terkeras yang merupakan cara paling efisien untuk bergerak. Dibutuhkan beberapa latihan untuk mendapatkan pengalaman yang cukup tentang berbagai permukaan dan tampilannya, tetapi semakin sering Anda melakukannya, hasilnya akan semakin alami. Aturan praktis yang baik adalah melihat kira-kira 2 detik ke depan dari posisi Anda berada. Jika lebih dekat dari ini, Anda tidak akan punya cukup waktu untuk bereaksi terhadap rintangan apapun. Menatap mata dan memberi diri Anda waktu untuk membuat rencana ke depan adalah kunci untuk berkendara di gravel yang efisien. Menguasai Sadat Taikungan. Sesuatu yang sangat berbeda dari jalan raya ke jalan bergravel adalah pilihan jalur Anda melalui tikungan. Di jalan yang ingin Anda mulai melebar, potonglah hingga puncak tikungan sebelum melebar di pintu keluar. Ini berhasil karena permukaannya dapat diprediksi. Segera setelah kita melompat ke permukaan yang longgar, menikung adalah tentang menemukan cengkeraman paling kuat yang ditawarkan daripada garis biasa. Jika Anda menikung di atas gravel seperti yang Anda lakukan di jalan raya, kemungkinan besar Anda akan melintasi bagian gravel yang sangat lepas pada titik yang paling Anda butuhkan cengkeramannya. Hal ini pada akhirnya akan membuat Anda merangkak di tikungan atau merangkak untuk mengambil sepeda Anda. Jalur paling aman melalui sudut gravel yang lepas adalah dengan memeluk garis dalam dari pintu masuk hingga keluar. Ini adalah garis yang paling mudah ditebak dan meskipun mungkin tidak terasa secepat itu, garis ini akan membuat Anda tetap mengalir melalui belokan. Sebagai alternatif, jika Anda merasa percaya diri, Anda dapat melakukan tikungan dinamis, di mana Anda sengaja menurunkan bobot sepeda saat melintasi permukaan yang lebih longgar untuk mencegah terjadinya washout. Cara terbaik untuk memanjat gravel. Ini adalah keterampilan lain yang sangat dikuasai oleh para pengendara sepeda gunung. Memanjat di atas gravel adalah tentang memaksimalkan traksi. Saat Anda mendaki dengan kecepatan rendah dengan sepeda gravel, putaran roda apapun dapat menimbulkan bencana, memaksa Anda turun dan mendorong sepeda Anda. Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa mengendarai sadel selalu lebih diutamakan daripada keluar dari sadel. Gerakan dinamis saat keluar dari sadel mendorong ban mematahkan traksi. Saat Anda mengayuh keluar dari sadel, gerakannya bisa sangat bertenaga dengan denyut berkekuatan tinggi. Ini adalah sesuatu yang ingin Anda coba dan hindari. Saat menaiki sadel,
Anda harus berusaha secara sadar untuk mengayuh secara terus-menerus. Semakin halus Anda mengayuh dan semakin konsisten penyaluran tenaga Anda, semakin kecil kemungkinan Anda kehilangan cengkeraman dan berputar. Pendulum. Melanjutkan tema berkurangnya traksi, kita perlu membahas cara mengerem. Di jalan raya, Anda dapat lolos dengan menginjak rem kapan saja dan tidak terlalu menderita sebagai konsekuensinya. Di jalan bergravel, penyeradan jauh lebih mudah dan oleh karena itu, pengereman harus selalu dilakukan lebih awal agar Anda dapat mengerem tanpa perlu selip dan hanya berjalan di jalur lurus. Saat Anda mulai terbiasa mengerem di jalan bergravel, rem belakang dapat digunakan saat menikung untuk mengontrol kecepatan Anda. Namun, begitu mulai berbelok, rem depan sebaiknya tidak digunakan. Ban adalah teknologi yang sangat canggih tetapi hanya mampu melakukan satu hal dalam satu waktu. Pemilihan dan pengaturan peralatan. Hal pertama dan mungkin paling penting yang harus diperhatikan pada sepeda kerikil adalah pemilihan ban. Ban yang lebih lebar memberi Anda lebih banyak kontak dengan tanah, yang berarti Anda akan duduk di atas permukaan daripada memotongnya, terutama pada bongkahan kerikil yang lebih besar. Ban yang lebih lebar juga memungkinkan Anda menjalankan tekanan yang lebih rendah sehingga meningkatkan kenyamanan dengan menambahkan sedikit squeeze pada perjalanan Anda. Ini juga mengurangi risiko tusukan. Jenis ban yang Anda pilih pada akhirnya didasarkan pada jenis berkendara yang Anda lakukan. Jika Anda berkendara di area berkerikil yang lebih berlumpur, ban dengan tapak yang lebih menonjol akan memberi Anda cengkeraman dan dukungan tetapi akan menggelinding lebih lambat daripada tapak kikir atau ban licin. Sebagian besar merek memiliki panduan tentang desain masing-masing ban mereka sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan medan.